Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh ini, yaitu di pagi hari subuh tanggal 1 di bulan Muharram di tahun yang baru 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur. Dan pagi ini kita bersyukur pada Allah dapat melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, setiap langkah kita, semua niat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan kelimpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat masyaallah muslimin rahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 67. Saya tidak tahu, tiba-tiba panitia atau pengurus pengajian, ya kan ya? Ini bukan pengurus masjid ya? Oh, pengurus pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah ini memilih ayat 67 surat Al-Baqarah. Dan kita berada di awal tahun baru Muharram. Subhanallah. Ini menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah ini diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang terbesar, jumlah ayatnya paling banyak. Ya. Kalau lihat Al-Quran, cek di dalam mushaf kita, surat Al-Baqarah itu terdiri dari 2 juz seperempat, ya. 2 juz pertama plus tambah seperempat juz yang ketiga, ya. Ini surat yang terbesar di dalam Al-Quran, yang Nabi SAW menyatakan Al-Baqarah ini adalah sinamul Quran, atau puncak ketinggian Al-Quran. Sinam itu arti awalnya adalah punuk. Apa artinya? Punuk. Punuk onta. Tahu punuk onta? Posisinya menonjol, ya kan? Tinggi. Maka surat Al-Baqarah ini yang artinya sapi betina, nanti kita akan lihat, jelaskan kenapa dia diberi nama sapi betina. Itu karena ayat 67 ini, ya. Jadi surat Al-Baqarah surat yang paling besar, yang paling banyak ayatnya, paling agung di dalam Al-Quran, karena dia disebut dengan nama sinamul Quran, yaitu puncak ketinggian Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Inna likulli syai'in sinaman. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki puncak atau punuk. Wa inna sinamal Quran suratul Baqarah. Dan sesungguhnya puncak ketinggian Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Ya, ini kata Rasulullah. Kenapa dia dinamai puncak ketinggian Al-Quran? Karena pokok-pokok ibadah, pokok-pokok syariat Islam semuanya ada di dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah turunkan surat ini setelah Nabi hijrah ke Madinah.
Artinya apa? Pilar-pilar ya, syariat Islam, pilar-pilar Nabi membangun negara Islam di Madinah, membangun peradaban Islam di Madinah yang berisikan pokok-pokok syariat, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok muamalah, pokok-pokok akhlak, semuanya ada terhimpun di dalam surah Al-Baqarah. Subhanallah. Maka itu dia dinamai juga dengan nama Fustatul Quran. Apa itu Fustatul Quran? Artinya adalah Taman Al-Quran. Jadi yang namanya taman itu kan semua aneka macam tanaman tumbuh ya, tumbuh-tumbuhannya bagus, ada bunga-bungaannya, ada pohon-pohonnya. Kenapa dinamakan dengan Taman Al-Quran? Karena disebabkan keagungan kandungannya, baik berupa hukum-hukum maupun nasihat hidup. Sebagian ulama mengatakan apa, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah ini ada 1000 macam perintah, ada 1000 macam larangan, ada 1000 berita, dan 15 perumpamaan ya. Ini surat yang agung, Pak. Nama lain dari surat Al-Baqarah adalah Az-Zahra, yaitu cahaya yang berkilau. Nabi SAW perintahkan dalam hadis beliau SAW agar kita membaca surah ini. Apa sabda Rasulullah SAW? Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena Al-Quran itu nanti datang kepada anda pada hari kiamat, akan memberikan syafaat pertolongan kepada setiap orang yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi perintah membaca Quran ya, umum ya. Apa saja? Nabi kemudian mengatakan dalam lanjutan hadis ini, Iqra'uz Zahrawaini, bacalah oleh Al-Quran 2 surat yang berkilau. Apa? Al-Baqarah wa Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi lebih khusus lagi. Subhanallah. Artinya kalau Nabi SAW perintahkan baca Al-Quran umum, kemudian beliau memberikan penekanan supaya kita baca Al-Quran khusus, dari Al-Quran itu apa? 2 surat yang berkilau, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Baqarah ini adalah surat yang sangat agung. Menurut siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah mengkhususkan ya, memerintahkan kita untuk membaca surah Al-Baqarah ini? Karena tema surat Al-Baqarah ini luar biasa ya. Bukan sembarang tema. Namanya aja kita ketika mendengar nama Al-Baqarah, kok namanya kasih sapi betina sih ya, ini kan nama yang unik ya. Nama surat kok nama binatang ya. Ada 6 nama surat di dalam Al-Quran yang pakai nama binatang. Tahu apa aja? 1 Al-Baqarah ya, yang kedua Al-An'am dulu. Al-An'am binatang ternak ya kan. Kemudian yang ketiga surat apa? An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Yang keempat An-Naml artinya semut. Yang kelima surah Al-Ankabut artinya apa? Laba-laba. Yang keenam Al-Fil, gajah. Saya pernah menyampaikan kajian tentang 6 surat yang diberi nama dengan nama binatang. Ini istimewa. Panjang tapi. Enggak, kita sekarang membahas surat Al-Baqarah aja. Dan lebih spesifik 67, karena 67 ini merupakan inti kenapa surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang paling besar dalam Al-Quran, yang disebut Nabi dengan puncak ketinggian Al-Quran,
yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Az-Zahrawain, surat yang berkilau cahayanya, karena itu dinamai surah Al-Baqarah. Kenapa enggak surat apa yang lain? Misalnya surat Asy-Syams, matahari kan cahayanya besar, Pak. Ya. Kenapa enggak disebut surat nama Nabi Muhammad SAW misalnya? Tapi namanya Al-Baqarah, sapi. Nah, kita lihat ini keagungan Al-Quranul Karim. Seluruh ayat di dalam surat Al-Baqarah, termasuk ayat 67 yang kita bahas pagi ini, itu yang baik yang bersifat pokok maupun cabang-cabangnya berporos atau menuju kepada satu tema utama yang mengikat seluruh rangkaian isi surat ini. Jadi menurut ulama ahli Al-Quran, ya, dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran, penamaan surat itu, satu surat diberi nama sesuai dengan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu nama itu menunjukkan poros suratnya. Artinya apa? Tema intinya ada pada nama itu. Kenapa demikian? Kenapa pertanyaannya Al-Baqarah, sapi betina itu menjadi nama bagi surat yang paling besar dalam Al-Quran? Untuk Allah berikan pemahaman kepada kita bahwa dengan surat Al-Baqarah ini Allah telah menetapkan manhajnya, sistemnya untuk umat Islam yang dibimbing dan dipimpin oleh Rasulullah SAW, beserta norma dan etika yang harus mereka jaga supaya berhasil melaksanakan misi khilafah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, jangan kenceng-kenceng ngomong khilafah. Kok di sini ada khilafah? Di sini bukan ada organisasi yang dilarang, bukan. Saya menyebut ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu nama orang, untuk orangnya yang berkuasa, yang diberikan mandat oleh Allah memimpin umat manusia. Sistemnya itu namanya khilafah. Artinya apa? Kepemimpinan. Jangan dengar khilafah udah takut duluan. Khilafah radikal, khilafah apa sesat, khilafah kejam, khilafah teroris. Jangan salah. Anda kalau mengatakan itu bisa dikategorikan penistaan agama. Kenapa? Menista sistem yang Allah buat untuk manusia. Ini bukan soal ideologi satu golongan, satu kelompok, bukan. Ini ideologi Al-Quran. Kita nggak boleh main cap. Wah, khilafah seperti dalam Al-Quran ini disebutkan itu adalah konotasi jelek. Nggak boleh. Berarti Anda sedang menuduh dan menuding Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam ayatnya, semua manusia ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sejak awal abad Adam alaihissalam diciptakan, mereka menjadi khalifah di atas muka bumi. Artinya apa? Jadi pemimpin. Kita kan semua jadi pemimpin, Pak. Nabi SAW mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Termasuk orang tua, termasuk suami, termasuk istri, termasuk anak, termasuk kita semua. Baik. Nah, surat Al-Baqarah ini itu isinya apa? Sistem yang Allah tetapkan untuk umat Islam yang baru dibangun dan dibimbing oleh Rasulullah setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Supaya apa? Supaya mereka ini umat yang baru tunas, umat yang baru tumbuh ini berhasil dalam menjalankan misi kepemimpinan. Karena Islam ini ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia di dunia. Ya, Allah ingin menjadikan Islam ini sebagai agama rujukan sistem yang bisa diterapkan oleh umat manusia.
Maka contohnya yaitu umat Islam yang dibangun oleh Rasulullah harus berhasil, jangan sampai gagal. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kisah yang paling penting di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Apa kisahnya? Satu, kisah Bani Israel. Bani Israel ini siapa? Umat keturunan Yakub alaihi salam, cucu Nabi Ibrahim. Yakub ini namanya Israel, keturunannya namanya Bani Israel. Mereka ini rasnya sukunya Yahudi, ya. Di kalangan mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Mulai dari siapa? Yakub. Jadi kalau kita menyebut Israel, Yahudi, jangan sebut-sebut Ibrahim dan Ishak, karena itu bukan Israel itu. Itu bukan Israel, bukan Bani Israel. Ya, karena bapaknya, karena kakeknya, ya, belum. Yang disebut Bani Israel itu adalah anak cucu keturunannya Nabi Yakub, termasuk Nabi Yusuf. Nah, itu Israel. Ya. Kemudian Nabi Musa, Israel. Siapa lagi? Nabi Daud, Israel. Sulaiman, Israel. Ya. Kemudian siapa? Zakaria, Yahya, sampai Isa alaihis salam. Stop, titik sampai di situ. Karena Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihis salam ini adalah mereka puncak penyimpangannya. Kenapa? Karena menolak risalah Nabi Isa alaihi salam. Udah, akhirnya dicabut oleh Allah mandatnya. Dan Bani Israel dinyatakan oleh gagal dalam menjalankan misi kekhalifahan dari Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka mengkhianati ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi Bani Israel, bahkan dari sebelumnya, dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Allah Ibrahim dan Ishak, baru kemudian kepada para nabi Bani Israel, mereka khianati dan mereka banyak membunuh nabi-nabi dan rasul. Maka kata Allah, udah stop. Maka dipindahkanlah kiblat dalam sholat itu, yang dulu sebelumnya umat Islam sholatnya kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ya kan? Maka setelah di Madinah sekitar 16 bulan setelah di Madinah, Allah pindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke mana? Ke Ka'bah, kembali ke awal titik yang dicanangkan oleh Nabi Ibrahim alaihis, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Maka peristiwa pemindahan kiblat ini ada setelah hijrah, dan di dalam Quran disebutkan persis di awal juz yang kedua. Lihat, paling atas ayatnya juz kedua apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dipindahkan arahnya. Kenapa? Karena Bani Israel gagal dalam mengemban amanah khilafah dan berujung kepada kekufuran. Satu. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah tentang Nabi Adam. Ada kisah Nabi Adam? Dari ayat 30 sampai 39. Kalau kisah Bani Israel mulai dari ayat 40 sampai ayat 123. Kisah kemudian yang kisah yang ketiga siapa? Kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya yang sukses melaksanakan misi khilafah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasannya. Ya. Jadi kisah Allah menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi setelah hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Allah turunkan surat Al-Baqarah ini supaya apa? Membimbing Rasulullah dan umat Islam agar mereka berhasil menjalankan misi kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Memimpin umat manusia ke jalan tauhid yang lurus. Tidak bengkok, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetapi lurus di tengah. Siratal mustaqim. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka surat Al-Baqarah ini luar biasa.
Ya, ketika Allah menetapkan manhaj ilahi dalam kisah Adam, ayat 30-39, lalu kisah Bani Israel yang gagal dan kufur kepada manhaj Allah, ayat 40-123, lalu kisah Nabi Ibrahim dan keturunan yang saleh, ayat 124-141. Nah, sekarang kita masuk kepada inti ayat 67. Kenapa? Ada apa gerangan dengan ayat 67 ketika Allah menceritakan kisah sapi betina, ya, sehingga dia menjadi nama bagi surat yang agung ini, bagi surat yang mengarahkan Rasulullah dan umatnya agar menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Kenapa dia mesti pakai nama Al-Baqarah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah, tahu nggak, kisah gagalnya Bani Israel dalam mengemban amanah khilafah dari Allah ini, kenapa? Karena adanya kasus sapi betina ini. Apaan sih Pak Ustadz kasus sapi betina? Sapi betina itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya, agar Bani Israel menyembelih sapi betina. Baca ayatnya. Ayo kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini awal kisahnya di sini. Tetapi nanti rentetan ayatnya nanti sampai ayat 73. Baik. Apa kata Allah? Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina. Ada apa gerangan sapi betina? Begini. Saat itu di tengah Bani Israel, setelah Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, ya, Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah beserta bala tentaranya, selamatkan Bani Israel sampai di bumi mana? Palestina. Mereka hijrah dari Mesir ke Palestina, ke negeri Kanaan. Setelah itu mereka ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Dalam masa ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam itu, mereka apa? Mereka melakukan penyimpangan, membuat patung anak sapi terbuat mereka bikin dari emas. Emas mereka kumpulin, kemudian dilebur, kemudian dicor ulang, dibikin seperti bentuknya anak sapi. Maka ini patung anak sapi. Lalu mereka menyembahnya. Nabi Musa pulang ke tengah kaumnya marah. Kenapa kalian buat ini? Nah, itu artinya ada penyimpangan. Marah betul Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah ingin menghapus atau menghilangkan jejak kemusyrikan yang dilakukan oleh Bani Israel ini dengan adanya satu peristiwa pembunuhan. Setelah itu ada peristiwa pembunuhan. Ada seorang kalangan Bani Israel yang dibunuh secara sadis, keji pembunuhannya, ya. Tidak disebutkan detail bagaimana cara pembunuhannya, apakah dimutilasi atau diapain, pokoknya keji aja, ya. Nah waktu itu nggak ada saksinya, nggak ada buktinya Pak, belum ada CCTV, ya kan, belum ada alat bukti, belum ada rekaman macam-macam. Nah, maka orang ini ingin apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana caranya supaya si pembunuh korban ini, ya, bisa bertanggung jawab dan diadili?
Caranya bagaimana? Mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, berikanlah keadilan bagi keluarga korban ini. Dia terbunuh secara zalim. Tapi bagaimana cara pembuktiannya? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang jadi saksi. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya Bani Israel ini menyembelih sapi betina. Ada dua tujuannya. Satu, kenapa yang dipilih sapi? Dan kenapa disuruh sembelih? Untuk menghilangkan bekas-bekas sisa kemusyrikan mereka yang pernah menyembah patung anak sapi. Artinya apa? Disuruh sembelih, ya kan? Sapi aja disuruh sembelih, mati, kenapa lu sembah? Kan begitu. Walaupun dibikin patungnya. Jadi nggak benar kalau ada manusia menyembah hewan. Kenapa? Hewan itu bisa disembelih. Masa Tuhan disembelih? Masuk akal? Satu itu tujuannya. Jadi untuk menghilangkan jejak kemusyrikan Bani Israel. Maka Allah suruh sembelih sapi betina. Karena dulu mereka bikin anak patung ini dari sapi, lalu mereka sembah. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan anak sapi yang telah disembelih itu, nanti di dalam ayat 73 disebutkan apa? Faqul nadribu bi ba'dihha, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kami perintahkan pukullah mayat korban itu dengan bagian dari daging sapi yang telah disembelih itu. Lalu kemudian apa? Kadzalika yuhyillahul mauta. Korban yang sudah mati itu setelah dipukulkan dengan bagian dari daging sapi ini yang sudah disembelih, hidup. Kau bayangkan, ya, luar biasa ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi dengan sebab dipukulkan daging sapi itu yang sudah disembelih ke badan si korban, maka dia jadi hidup. Nah, disitulah si korban ini bersaksi siapa yang membunuhnya. Ya, jadi saksinya langsung dari Allah. Dengan apa? Menghidupkan orang yang sudah mati dengan memukulkan bagian tubuh dari sapi betina itu. Paham? Oke. Maka dia ceritalah, yang membunuh saya si Anu, si Fulan, si Fulan. 2 orang. Ternyata dia adalah anak pamannya sendiri, alias sepupunya. Maka barulah Bani Israel bisa membalaskan dendam atau menegakkan hukum terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Nauzubillah min zalik. Baik. Sudah jelas ya ceritanya kenapa sapi betina? Oke. Tetapi sebelum mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, sebelum bagian dari daging sapi itu, tubuh sapi itu dipukulkan sehingga mayat korban ini hidup lagi lalu bersaksi, setelah dia bersaksi lalu dia mati lagi. Sebelum itu Bani Israel mereka melakukan apa? Penolakan, pengingkaran terhadap perintah Allah. Mereka awalnya nggak mau nyembelih sapi betina itu, ya. Mereka nggak mau. Mereka tanya, apa yang disembelih? Sapi betinanya laki apa perempuan? Ini sapinya jenisnya laki, kelaminnya laki apa perempuan? Tua apa masih muda? Ya, ciri-cirinya, bintik-bintiknya, warnanya apa? Ya, dipakai, digunakan untuk apa ini sapi? Udah banyak pertanyaan. Kata orang Betawi, banyak cincong. Ya. Hampir-hampir saja kata Allah mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka menyembelihnya itu dengan terpaksa. Mereka sebenarnya nggak mau melaksanakan perintah Allah itu. Maka itu apa? Ini kisah sapi betina ini merupakan simbol apa?
bahwa pola keagamaan orang Yahudi ini pola keagamaan yang materialistik. Ya, mereka nggak bisa menyembah Tuhan kecuali dengan ada simbol-simbol patung, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diraba. Makanya materialisme itu awalnya lahir dari rahim Yahudi, yang lalu kemudian menjadi agama Yahudi, lalu menjadi agama Nasrani. Mereka tidak bisa menyembah Tuhan kecuali dengan menggunakan sarana. Nah, sarananya apa yang bisa dilihat? Mau patung, mau apa itu. Ya. Ini saya ngomong begini bukan penistaan agama ya. Ya. Saya cuma bilang patung aja, nggak bilang ada jinnya, walaupun ada. Satu itu. Yang kedua, Bani Israel ketika itu menyikapi perintah Allah, mereka suka berbantah-bantahan. Menolak ini, menolak itu, nanya ini, nanya itu. Banyak ngomong. Ya. Mereka nggak mau mengikuti syariat Allah. Yang ketiga, suka menelikung dan berkilah untuk menolak syariat Allah. Ini pola Bani Israel. Yang keempat, kalaupun mereka jadi melaksanakan perintah syariat, mereka lakukan dengan perasaan benci dan terpaksa. Hati-hati. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah. Allah berikan kisah sapi betina ini untuk apa? Supaya menjadi pelajaran bagi umat Islam. Kalau Anda mau sukses menjadi pemimpin, menjadi khalifah di muka bumi, kalau kalian umat Rasulullah ingin berhasil dalam menjalankan misi syariat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin menjadi umat yang terbaik, maka kalian tidak boleh meniru perilaku Bani Israel dalam beragama. Jangan suka berbantah-bantahan dalam agama, ya. Jangan suka menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka berkelit untuk menghindar dari syariat Allah. Dan jangan Anda melaksanakan syariat dalam diri Anda merasa terpaksa. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, ya, ini ayat 67 udah selesai kan? Kita jelasin intinya. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah perintahkan kita untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, dalam syariat Islam ini secara kafah. Jangan sepotong-sepotong, jangan suka bantah-bantahan. Ente kalau suka bantah-bantahan dalam syariat Islam, ente kayak Yahudi, ente kayak Bani Israel. Jangan. Masuklah kalau sudah Anda menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terima Islam itu seluruhnya. Ini konsekuensi jadi seorang muslim. Terimalah syariat Islam itu seluruhnya dan amalkan, laksanakan itu seluruhnya secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa latar belakang ayat ini? Dulu ada pendeta Yahudi masuk Islam zaman Nabi, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam yang baru masuk Islam di Madinah, ya, Allah sudah tetapkan ibadah Jumat untuk orang Islam itu hari Jumat. Tapi orang Yahudi yang baru masuk Islam ini pengen juga beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu yang biasa dilakukan dalam agama Yahudi. Ya Rasulullah, saya kan udah muslim, iya, ibadah mengikuti Islam, iya, tapi saya pengen juga beribadah di hari Sabtu. Bukankah Islam ini melanjutkan agama sebelumnya? Ya, dia pengen ibadah juga di hari Sabtu. Maka Nabi menunggu jawaban dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah turunkan ayat? Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, Al-Baqarah 208.
Untuk apa? Menegaskan bahwa berislam itu harus kafah, mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bentuk syariat sebelum itu sudah dihapus atau digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Agamanya nggak berubah. Agama Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sama, Islam, tauhid kepada Allah, dinnya sama, tapi syariatnya Allah sudah ganti syariat Nabi Musa dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada lagi ibadah hari Sabtu ngikutin Yahudi. Ya. Ente kalau udah masuk Islam, udah stop, berhenti dari syariat yang sebelumnya. Ya, nggak boleh ada orang mantan Kristen lalu kemudian ibadah sesuai Islam, lalu hari Minggu ibadah lagi dia sesuai dengan agama sebelumnya, nggak boleh. Ya, masuk Islam itu harus kafah, masuk ke dalam seluruh syariat agama ini, dan jangan tinggalkan sedikit pun darinya. Jangan mereka tuhankan hawa nafsu. Jika syariat itu sesuai kepentingan yang dia lakukan, kalau nggak sesuai dia tinggalkan. Nauzubillah min zalik. Maka itu disinilah pentingnya hijrah. Waktu kita 5 menit lagi. Maka hijrah, ya, hijrah oleh Allah ditandai dengan apa? Turunnya surah Al-Baqarah. Artinya apa? Perpindahan, ya, transisi dari masa-masa sebelum Islam atau jahiliyah kepada Islam. Bagi yang mengalami masa jahiliyah, mengalami masa syirik. Bagi ahli kitab, Islam ini harus dia berhijrah dari agama sebelumnya, syariat sebelumnya kepada syariat Islam. Bagi orang Islam yang sudah masuk Islam, dia harus berhijrah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang lama, dan dia harus tunduk masuk kepada syariat Allah secara kafah. Makanya dalam surat Al-Baqarah 218 Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, ya. Jadi orang muslim ini harus punya 3 karakter. Satu apa? Beriman. Yang kedua walladzina hajaru, dan orang yang berhijrah. Orang Islam ini selain beriman harus hijrah. Hijrah dari perilaku buruknya, hijrah dari, ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, hijrah dari maksiatnya. Jangan kamu maksiat seperti maksiatnya Bani Israel. Ya kan? Kalau sudah dalam syariat Islam, jangan kalian bantah-bantahan. Jangan kalian menolak, jangan kalian berkelit, jangan kalian cari-cari alasan untuk meninggalkan syariat Islam. Inilah hijrah. Wajahadu fi sabilillah, lan berjihad di jalan Allah Subhanahu. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau tanya, kita umat Islam ini udah hijrah apa belum? Nggak ada lagi hijrah pindah negeri, nggak ada. Negeri kita ya sekarang di sini Indonesia. Rasulullah dulu pindah dari negerinya di Makkah ke Madinah itu karena memang itu satu-satunya hijrah tempat. Ya. Kenapa? Karena di Makkah tidak mungkin waktu itu untuk bisa bebas melaksanakan ibadah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh pindah. Membangun masyarakat Islam, membangun peradaban Islam yang mana di situ sudah banyak orang-orang Islamnya, jamaah kaum musliminnya sudah kuat. Maka dibangun di Madinah. Setelah hijrah Madinah, nggak ada lagi hijrah kata Rasulullah. Nggak ada lagi hijrah tempat, hijrah negeri, nggak ada. Tapi yang ada adalah jihad waniyah, jihad untuk meninggikan agama Allah dan niat untuk terus memperbaiki kualitas keislaman kita. Insya Allah. Ya. Maka itu ini pentingnya hijrah. Ya. Hijrah kita umat Islam ini sekarang, ekonomi kita bagaimana umat Islam? Ya. Sekarang
Ini yang orang-orang Islam aja nih sekarang ya, pakai transaksi perbankannya pakai bank apa? Pakai bank syariah apa bank jahiliyah? Ya? Pakai bank syariah atau bank jahiliyah, Pak? Masih pakai apa? BCA. CMB, Citibank, Penin, Permata, ya, jahiliyah. Kenapa? Masih pakai riba. Ya. Riba itu nikmatnya sesaat, tapi ujungnya azab. Apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna riba la ya'kuluna illa la yaqumuna illa kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, dia nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan. Di dunia dan di akhirat sama kerasukan setan. Ya. Orang yang makan riba itu seperti itu. Hidupnya nggak akan tenang. Hidupnya akan selalu was-was dan diperangi oleh Allah. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kita maksiat itu nggak ada yang tenang. Maksiat hati nggak tenang, ya kan? Maksiat pikiran nggak tenang, maksiat telinga nggak tenang, maksiat tangan nggak tenang, maksiat dompet nggak tenang juga. Dompet kita isinya jahiliyah, ya, hati kita nggak bakal tenang. Kenapa? Karena jauh dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kita untuk apa? Berlari menuju Allah. Fafirru ilallah. Hijrah ini jangan cuma jalan di tempat. Kalau jalan di tempat namanya apa? Treadmill. Tapi mesti lari, Pak. Berlarilah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena kembali atau jalan kepada selain Allah itu terdapat ketakutan dan kesulitan. Sementara kalau kita kembali kepada Allah, terdapat cinta, terdapat keamanan, terdapat kesenangan, ada kebahagiaan, ada kemenangan, sehingga orang mukmin itu kembali kepada Allah ingin cepat-cepat, maka dia berlari kepada Allah. Ya. Insya Allah. Maka itu apa ciri sukses orang yang sukses dalam berhijrah? Apa cirinya? Ya, kita ini pengen semua hijrah dari jahiliyah kepada Islam, ya, dari syirik kepada tauhid. Hijrah dari apa? Dari sekularisme kepada syariat Islam, dari maksiat kepada taat, dari yang mungkar kepada yang ma'ruf. Maka ciri orang yang hijrahnya sukses, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyahnya makin mantap. Kenapa? Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah, misi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Lidah kita jangan tajam kepada saudara kita. Kata Nabi apa? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa sih? Yaitu orang yang menjaga lidahnya dan tangannya nggak nyakitin saudaranya orang Islam. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ini satu hadis dirangkaikan oleh Rasulullah. Apa definisi orang muslim? Apa definisi orang yang hijrah? Muslim, dia yang menjaga lidah dan tangan yang tidak menyakiti saudara-saudaranya kaum muslimin. Dan orang yang berhijrah adalah dia yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berhijrah, dia harus baik akhlaknya kepada sesama umat Islam. Ukhuwahnya kuat, mantap. Jangan udah hijrah malah ngejelek-jelekin saudaranya kaum muslimin, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, merasa yang lain semuanya sesat, salah, dijelek-jelekin, direndah-rendahkan, dihina-hina. Nggak boleh. Orang yang hijrah itu harus tawadhu. Tawadhu. Yang kedua, memakmurkan masjid. Kenapa? Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah membangun masjid, makmur masjidnya. Insya dengan kegiatan-kegiatan
yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa ciri hijrah yang sukses? Loyal kepada ulama dan pemimpin muslim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Surat Al-Maidah ayat 55. Jadi loyalitas kita, orang yang hijrah ini itu harus diberikan kepada apa? Ulama dan pemimpin muslim. Insya. Yang keempat, melaksanakan syariat Islam secara kafah. Tadi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Dan yang kelima, dia harus berakhlakul karimah. Ya. Sehingga iman, hijrah dan jihad ini menjadi satu kesatuan. Iman kita mencerahkan, iman kita memberdayakan, menjadi rahmatan lil alamin. Lalu diikuti dengan proses hijrah, hijrah akidah kita, hijrah mental kita, hijrah fikrah kita, hijrah perilaku kita. Lalu kemudian jihad di jalan Allah. Jihad sekarang jangan diartikan, jangan disalahpahami. Jihad itu seperti di medan perang, di medan ya menghadapi orang-orang kafir. Tapi jihad kita di sini, ini negara darul ahdi wasyahadah, negara kesepakatan kita berdamai dengan non muslim. Ya, mereka sebagai warga negara juga kita, sama dengan kita umat Islam. Kita nggak berperang dengan mereka. Maka jihad di sini bukan lagi jihad memerangi orang kafir. Pun jihad dalam Islam memerangi mereka itu karena mereka memerangi kita. Karena mereka berbuat zalim dan agresi kepada umat Islam. Ini yang menyebabkan ada perintah jihad kepada orang kafir. Kalau tidak seperti itu, kita hidup dalam keadaan damai, bagaimana jihadnya umat Islam, Pak? Jihad konstitusi. Kalau ada undang-undang, aturan yang di negara kita bertentangan dengan syariat Islam, kita harus berupaya untuk mengubahnya. Inilah namanya jihad konstitusi. Jihad ekonomi, bagaimana kita memperbaiki nasib ekonomi umat Islam. Ya. Kita harus jihad, ya, pakai air yang diproduk oleh kaum muslimin. Jangan beli merek macam-macam. Insya Allah. Dari yang kecil-kecil, ya, produk makanan, minuman, kosmetik yang halal yang diproduksi oleh kaum muslimin. Insya Allah. Jihad apa lagi? Pendidikan. Pendidikan umat Islam harus ditingkatkan. Malu kita kalau umat Islam perguruan tingginya kualitasnya jelek, di bawah pendidikan, kualitas pendidikan non muslim. Ya. Kita nggak masuk peringkat 10 besar, 100 besar, malu dong. Kita harus tingkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, inilah kita perlu jihad dalam bidang pendidikan. Jihad media penting sekarang. Bagaimana media kita ini harus memperjuangkan nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad politik sama. Kita memperjuangkan syariat Islam dalam bingkai wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, apa ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang berhijrah? Al-Baqarah mengajarkan kita hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Hijrah dari maksiat kepada taat. Jangan contoh Bani Israel. Jangan contoh orang-orang terdahulu yang keliru dan salah kaprah. Maka apa yang Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang berhijrah secara benar? Satu, Allah menyatakan mereka mendapatkan keimanan yang benar. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Al-Anfal 74. Yang kedua, Allah berikan pahala yang besar. Alaika bil hijrah, kata Nabi SAW, fa innaha la mithlalaha. Hijrahlah kalian, karena hijrah itu tidak ada pahala yang bisa menandinginya. Begitu saking besar. Yang ketiga, Allah berikan apa? Rizki yang lapang. Orang kalau hijrah jangan takut miskin, ya. Jangan karena beranggapan, oh udah enak Pak Ustadz, kita pakai pelayanan perbankan ini, kita pakai kreditnya ya, kita nanti kalau hijrah ke syariat Islam, bank syariah, pinjaman syariah, kita nanti bakal susah. Nah itu, alam pikiran kita ini sudah dijajah.
Dan Allah sudah menjamin, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan rizki yang lapang. Jangan takut miskin karena hijrah, insya Allah. Mereka akan mendapatkan rahmat Allah yang tak terbatas. Ulaika yarjuna rahmatallah, dan dapat ampunan Allah. Wallahu min ba'dihi wa innallaha min ba'dihi laghafurur rahim. Surat An-Nahl ayat 110. Lalu Allah memberikan apa? Surganya, insya, sesuai dengan Ali Imran ayat 195, At-Taubah 20:21, dan Al-Hajj ayat 58. Inilah ganjaran bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti bagaimana rangkaian Al-Baqarah, bagaimana misi kita menjadi pemimpin, sebagai pemimpin di muka bumi harus mentaati syariat Allah. Disinilah pentingnya hijrah di jalan Allah, meninggalkan maksiat dan menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hijrah ini adalah proses yang tidak pernah berakhir, insya. Dan dengan itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.